Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman yang berbahagia dan pemirsa yang lagi menonton video saya. Semoga juga mendapatkan ilmu baru ya, dan mendapatkan informasi yang terbaru. Ya, kembali lagi ke channel Gunawan atau disingkat Gundul Menawan. Siap. Dengan di sini di sini saya akan membawa suatu informasi, yaitu mengenai tentang piranti interaktif dalam mata kuliah IMK. Apa itu IMK? Yaitu singkatan dari interaksi manusia dan komputer. Di sini akan menjelaskan yang pertama adalah piranti input. Apa sih itu piranti input? Input di sini akan menjelaskan dan menerangkan pemirsa nih. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Jadi, input juga berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit proses untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Jadi, input berhubungan dengan biasanya proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah komputer agar dapat berinteraksi dengan komputer. Contohnya adalah ada keyboard. Keyboard mulai berakit komputer menjelaskan jika keyboard merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Ada kedua mouse, terus ketiganya mikrofon, scanner, webcam, dan joystick. Itu adalah contoh dari piranti input. Ya, yang kedua adalah keyboard. Ya, pasti teman-teman dan pemirsa sekalian pasti pernah melihat keyboard ini atau menggunakan sebuah alat ini. Dan hampir semua kita kalangan semuanya pasti kita pernah melihat alat keyboard ini atau memakainya. Misalnya untuk mengerjakan tugas kuliah, terus kantoran, dan lain-lain. Jadi keyboard merupakan papan berisikan tombol huruf dan angka. Keyboard sering juga digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk mengetik sebuah dokumen atau menjalankan input lainnya. Selain sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol. Dengan kombinasi yang khusus, umumnya port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi seiring juga berkembangnya teknologi, jadi sekarang juga keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan sebuah kabel tersebut. Ya, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang keyboard serial. Jadi di sini akan menjelaskan sedikit jenis keyboard. Yang pertama, keyboard serial. Jadi dalam penggunanya, keyboard serial menggunakan DIN 5mm. Jadi DIN 5mm itu adalah dia itu kayak konektor. Ia memiliki fungsi agar bisa dipakai oleh komputer berjenis AT. Jadi di mana DIN 5 atau konektor dia berisikan 5 buah jarum untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Jadi keyboard jenis ini juga memiliki format atau konektor yang berukuran besar sehingga mengikuti kabel yang lebih tebal. Dan yang kedua ada jenis keyboard yang bernama QWERTY. Jadi keyboard tipe ini pertama kali ditemukan pada tahun 1878. Kemudian keyboard tipe ini menjadi standar pada mesin tik komersial pada tahun 1905. Dan QWERTY sendiri itu diambil berdasarkan 6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik pada keyboard ini. Halo teman-teman dan pemirsa yang menonton video ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang piranti penunjuk dan pengambil. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang piranti penunjuk. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, piranti penunjuk adalah pointing device. Adalah
adalah piranti masukan, lebih spesifiknya piranti antarmuka manusia yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spasial kontinu dan multidimensi ke dalam suatu komputer. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang pengambilan atau piranti pengambilan atau fixing the face. Itu digunakan untuk misalnya memutar objek, terus menggambar sebuah garis, terus menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Ya teman-teman dan pemirsa yang berbahagia yang masih menonton video saya sampai saat ini, yang tidak pernah bosan. Ini kita di sini akan membahas selanjutnya. Di sini kita akan membahas jenis-jenis piranti penunjuk dan pengambil. Pengambil diantara lain adalah ada mouse, joystick, trackball, dictating tablet, like fan, dan touch sensitive panel. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras atau masukan atau input penting yang harus kita ingin mengoperasikan sebuah komputer. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device. Ini juga menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang joystick. Pasti kita semua teman-teman atau pemirsa sekalian pasti tidak asing lagi dengan joystick. Dan hampir semua kita pasti pernah menggunakan joystick, yaitu untuk bermain game. Biasanya ada di joystick itu, biasanya kita bermain di PS itu pasti pernah melihat joystick, atau biasanya bermain game bola itu biasanya menggunakan joystick. Jadi joystick ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan perintah dan gerakan pada sebuah video game. Jadi joystick juga merupakan piranti penunding secara tidak langsung. Gerakan kursor pada joystick biasanya dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Dan joystick biasanya memiliki tombol yang dapat dipilih atau diasosiasikan dengan papan ketik atau keyboard. Ya, kita juga akan menjelaskan tentang trackball. Trackball adalah suatu perangkat keras hardware yang memiliki fungsi sama dengan mouse sendiri, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Yang menjadi perbedaan adalah jika ingin menggerakkan sebuah pointer mouse di layar diperlukan penggeseran mouse. Sementara pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang dikehendaki. Ya teman-teman dan pemirsa yang masih menonton video saya, di sini saya akan menjelaskan track point, yaitu berbentuk pentol merah pada tombol di laptop. Atau track point ini juga sebenarnya adalah sebuah alat navigasi seperti halnya trackball atau trackpad ataupun mouse untuk sebuah menggerakkan kursor di laptop. Fungsi tombol ini di tengah track point yang berbentuk berwarna merah itu juga dapat digunakan untuk menggulir dokumen atau halaman web. Tombol tersebut juga dapat digunakan untuk mengaktifkan kaca pembesar yang memperbesar item di layar tersebut tanpa kursor di atas dokumen atau halaman web untuk menggulir. Ya teman-teman dan pemirsa yang masih menonton video ini, yang belum bosan yang masih menonton video ini karena mau mengambil ilmu. Ya, di sini yang terakhir kita akan menjelaskan tentang like file. Like file ini itu yang biasanya berbentuk pulpen yang ada kabelnya di bawah. Terus sebelum kita melihat cara kerjanya like file ini, itu sebaiknya kita mengetahui pengertiannya dulu.
Jadi LEGFAN ini adalah suatu input device atau printer elektronik yang biasanya digunakan untuk menggambar teknis atau grafis di dalam komputer. Kita juga bisa menjumpai LEGFAN ini pada desainer grafis untuk mengetahui kalau perangkat keras ini memang sangat berguna bagi desain grafis ini. Jadi LEGFAN ini berbentuk seperti pena. Meskipun dinamakan demikian, sebenarnya LEGFAN ini tidak bekerja dengan memancarkan cahaya pada layar monitor, tapi dia biasanya memanfaatkan cahaya yang dipancarkan oleh layar di dalam LEGFAN yang terdapat sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya tersebut dan mengirimkannya sinyal ke komputer tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang belum jelas, mohon dimaafkan karena juga kami juga masih belajar. Ya, sekian dari saya.